jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. dimulai. Penjabat Bupati Garut selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara langsung menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Laporan Komandan Upacara. Barisan Merah Putih oleh Paskibra MAN 1 Garut diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara MTSN 1 Garut. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai.
membangun bangsa, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dan
Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan. Istirahat di depan. Gol. Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 tingkat Kabupaten Garut tahun 2025 dimulai. Penjabat Bupati Garut selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara langsung menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Ronda. Siap. Gol. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gol. 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 Laporan Komandan Upacara. Laporan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79 tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran Sang Merah Putih oleh Paskibra Mas 1 Garut diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara MTSN 1 Garut.
Mars Kemenak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta dalam rangka Dirgahayu Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 tingkat Kabupaten Garut. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh seluruh peserta upacara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prastya Korpri. Kapol membaca teks Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Pausu Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. 2. Dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan kaum pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan profesionalisme. Kembali ke tempat. Undangan dipersilahkan duduk kembali Garut pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 tingkat Kabupaten Garut tahun 2025. Kepada penerima penghargaan, kami silakan untuk maju Bapak Penjabat Bupati Garut dan Rem 062 Tarumanagara dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut untuk menempati tempat di depan. Mana bunda? Hah? Mana? Burina?
Ibu Epon Maftuhah MAG, SMPN 2 Garut, juara 1 seleksi guru PAI yang memiliki prestasi penghargaan jenjang SMP tingkat Kabupaten Garut. Ibu Iska Fatmawati juara 1 Lomba Pembiasaan Kegiatan Keagamaan di Sekolah jenjang SMA tingkat Kabupaten Garut dan juara 1 seleksi guru PAI yang memiliki prestasi. Kategori pengelola administrasi. Ibu Enis Hoirunisa, SOSE terbaik kategori sertifikasi halal. Ibu Iaminatun Adawiyah SOS, juara 1 penyuluh award tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Sanawiyah Al-Rahmah Karangpawitan sebagai instruktur nasional pada pelatihan tindak lanjut hasil AKMI 2024, penyelenggara Dirjen KSKK Kemenag RI tahun 2020, kurikulum berbasis komunitas MAN 1 Garut. Untuk selanjutnya, Madrasah alias Swasta Baitul Rahman Lele, Erkam terbaik. MAN 5 Garut, Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2024. Ibu Nur Garut sebagai Duta Literasi. MTS Anur 1 Malangbong, Pengelola Education Management Information System, emis terbaik tingkat MTS. Bapak Haji Rahman Jainuddin MPD sebagai pengawas Madrasah Inspiratif. Madrasah Ibtidaiyah Thoriqah Nazar Karangpawitan, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, AKMI terbaik literasi tingkat nasional. MTS Anur 3 Malangbong, juara 3 LKBB tingkat nasional. Raudatul Atfal Hamidatunisa Bayombong Garut, Raudatul Atfal Inovatif. Ibu Dewi Saripah MPD, Instruktur Nasional Pelatihan Tindak Lanjut Hasil AKMI tahun 2024. Basnas Kabupaten Garut sebagai mitra kerja inspiratif, kolaborasi sinergis program zakat. Lembaga Amil Zakat Laj You Peduli sebagai mitra kerja inspiratif. Laziz Al-Hilal, Lembaga Amil Zakat yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi dalam pemberdayaan potensi umat Islam dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten. Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri Teladan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut tahun 2024. Kelompok kerja Madrasah Sanawiyah KKMTS 7, juara 1 Pop Singer kategori Putra. Kelompok kerja Madrasah Aliyah KKMA 7, juara 1 bulu tangkis kategori Putra di bawah usia 45 tahun. Kemenag Kabupaten Garut, juara 1 bulu tangkis kategori Putra di atas usia 45 tahun. Bapak Gozain Muzakir SPD MAG, MAN 1 Garut. Revisioner Instrumen AKMI dan Instruktur Nasional Pelatihan Tindak Lanjut Hasil AKMI 2024, penyelenggara Dirjen KSKK Kemenag RI tahun 2002, juara 1 merangkai buket uang dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DWP ke-25 tahun 2 acara. Pasukan diistirahatkan. Untuk anak-anak, istirahat di tempat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Danrem 062 Tarumanegara yang langsung hadir, kemudian unsur Forkopimda atau yang mewakili, kemudian Ketua MUI Kabupaten Garut,
Tentunya yang saya hormati Kepala Kemendan Kabupaten Garut dan seluruh jajaran, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para pemuka agama Kabupaten Garut, dan undangan lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Di sini juga hadir Kepala Pengadilan Agama, hadir Kepala BPN, hadir Basnas, hadir LAS, kemudian tokoh-tokoh agama yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga ada Ketua FKUB dan lain sebagainya. Juga perbankan, kemudian sponsorship, dan lain sebagainya. Sebelum saya membacakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI ke-79 pada seluruh pegawai karyawan di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Tentu hari ini bukan hari biasa, karena merupakan hari kita bagaimana mengevaluasi kegiatan tahun kemarin dan rencana tahun ke depan. Nah, tentu harus ada peningkatan yang lebih baik dari tahun 2024 ke 2025. Dan sekaligus kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2025. Ada beberapa kebijakan yang disinergikan antara pemerintah Kabupaten Garut dengan instansi-instansi vertikal. Salah satunya adalah Kementerian Agama. Tentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang selalu didambakan oleh masyarakat, pelayanan yang tepat, pelayanan yang cepat, lalu pelayanan yang tuntas. Oleh karena itu, kami mohon bahwa seluruh jajaran Kemenak Kabupaten Garut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, yang mampu memberikan pelayanan terbaik, yang mampu mengadministrasikan berbagai kegiatan-kegiatan, yang mampu melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dan juga sekaligus yang mampu untuk menyampaikan laporan terhadap kinerja yang diberikan. Nah, tentunya ini harus ditopang oleh kemampuan sumber daya manusia yang baik. Nah, sumber daya manusia yang baik itu harus ada dilatih, harus ada pembinaan, dan harus ada generasi-generasi yang nanti tentunya akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan atau tugas tanggung jawab yang harus diemban oleh Kemenak. Nah, oleh karena itu, sumber daya manusia yang tanggung jawab, sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, sumber daya yang terus menggali ilmunya sehingga pemahaman terhadap aturan-aturan, hal-hal yang harus dilakukan lebih baik lagi, termasuk dalam pelayanan, karena kita langsung banyak bersentuhan dengan masyarakat, harus senyum dan lain sebagainya, yang tentu sumber daya manusia ini sangat penting, baik itu dalam melayani haji, melayani zakat, melayani pendidikan agama Islam, kemudian penyuluhan, kemudian KUA yang ada di setiap daerah, yang menjadikan cermin daripada Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu, sumber daya manusia adalah sumber daya yang sangat diharapkan. Lalu yang kedua, tentu dengan sumber daya manusia yang baik, kita harus menyiapkan sarana prasarana yang bisa mendukung terhadap kelancaran tugas dan tanggung jawab. Di mana sekarang ini ya tentu dengan sarana baik itu gedung, baik sarana komputerisasi, digital, lalu kemudian sarana layanan masyarakat, agar masyarakat yang dilayani betul-betul dapat menikmati terhadap layanan yang kita berikan, yang tentunya yang cepat, tepat, dan tuntas. Nah, kemudian juga
kita terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh stakeholder yang ada. Karena dengan adanya komunikasi semuanya akan selesai. Dengan adanya komunikasi kita akan mengetahui perkembangan-perkembangan. Bagaimana dan harus bagaimana. Karena bagusnya suatu pelayanan itu yaitu dengan perubahan-perubahan yang Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, WD Dong Tiang, para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara, kementerian, agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir I dengan Kementerian Agama pertama adalah Haji Muhammad Rashidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti. Penanaman Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa terdahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Astacita pemerintah Prabowo Gibran, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam cita kebangsaan dan berideologi Pancasila, keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Menteri Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama serta pemeluk-pemeluknya. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang memperbolehkan propaganda anti agama. Meski demikian, negara memberi tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama beradab juga dikenal religius. Peran negara dalam menjaga religius masyarakat, kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas kehidupan intern dan antar umat beragama adalah tugas penting dalam menjalankan Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat beragama, ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktik seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenang-wenangan. Namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam hubungan ini, menekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolok ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agama, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan itu perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi Astacita pemerintah Prabowo dan Gibran yang mengamanatkan
betapa Indonesia emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 715 bahasa daerah dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam jamrut khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Dunia saat ini sedang menghadapi pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis, serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspon secara serius, termasuk oleh para agamawan. Sebagai negara dengan masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sejalan dengan asta-cita Presiden. Suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Conference of the Parties ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka pavilion iman sebagai platform kebersamaan para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitis, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan damai. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tak tertakar nilainya, yakni kerukunan umat beragama. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, salah satu tugas penting Kementerian Agama di samping membimbing kehidupan beragama dan sarana peribadahan ialah meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial. Anak-anak dan peserta didik yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global. Mendukung program prioritas pemerintah Prabowo Gibran, makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan bina Kementerian Agama. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita Kementerian Agama dari masa ke masa. Semua warga, laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapat layanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Perbedaan ekonomi kuat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan asta-cita pemerintahan dan pengentasan kemiskinan. Hal itu antara lain dilakukan Kementerian Agama melalui program kemandirian pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi serta haji, optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dana buia, dan maupun gerakan
filantropi lainnya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen untuk proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bahagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih, sedikit noda pun terpercik akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pemimpin di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan yang berantas korupsi, almarhum Burhanuddin Lopa mengatakan, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah ini menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintahan kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja menuju wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2024 yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB. Pada 5 kantor Kemenak Kabupaten Kota dan 3 Madrasah Aliyah Negeri MAN binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima 2024 dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian dan lembaga tahun 2024. Rasa syukur juga kita panjatkan atas penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan dan pelayanan publik inklusif terbaik tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB pada 5 kantor Kemenak Kabupaten binaan Kementerian Agama. Instansi juga semakin terbuka ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi pada Kementerian Agama sebagai badan publik informatif. Saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda penghargaan. Penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan sebagai Kementerian Agama. Sebelum mengakhiri sambutan, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh mitra Kementerian Agama, yakni DPR RI dan DPD RI, kementerian atau lembaga, TNI atau Polri, gubernur, bupati atau wali kota, ormas-ormas keagamaan, guru, akademisi, media, lembaga, swadaya masyarakat, ulama, dan rohaniawan, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4, pengelola dana filantropi keagamaan, dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi, dan segala kontribusinya dalam pembangunan bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat, dan satukan pikiran untuk terus menghidmatkan demi agama, bangsa, dan negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2025 Menteri Agama Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA dicap dan ditandatangani. Undangan dimohon berdiri. Lagu Bagimu Negeri.
disilahkan duduk doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sejenak marilah kita sucikan hati, menundukkan kepala, hadapkan jiwa dan hati kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkan saya membantu doa ini sesuai dengan ajaran agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika al-mustafa sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sallim wa barik amin. Allahumma bifadlika ummana wa bilutfika huffana waj'al jam'ana fi maqamina hadha jam'an marhuman mubarakan fi wa allik baina qulubina ulfatan wa qararan daima wa la taj'al bainana furqatan wa firaran wa khusuma. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, di bawah cakrawala keagungan dan kuasa-Mu, di bawah langit yang menyimpan kasih-Mu yang tak pilih kasih, dalam balutan rahmat dan kemurahan-Mu yang tiada batas, kami berhimpun, menunduk dan bersimpuh menghaturkan syukur atas nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terkhusus hari ini, kesyukuran dalam memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-79. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Sempurna, wahai yang kasih-Nya meliputi semua, di Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-79, ilhamilah kami dan pemimpin-pemimpin kami kecerdasan memahami ikhlas yang hakiki sebagai moto kami dalam berbakti untuk negeri. Dan lindungilah kami dari keterjajahan oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Jangan biarkan kami terus menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak menyadari kehambaan. Kuatkanlah kami untuk hanya menghamba kepada-Mu dan menjadi Tuhan atas diri-diri kami sendiri. Wahai Tuhan yang Maha menghimpun segala yang berserak, hindarkan kami dari kebencian dan silang sengketa. Satukan hati kami dan padukan gerak kami agar bisa bersama-sama menghadapi segala ujian dan meraih segala kebaikan. Himpun seluruh tekad dan semangat kami untuk terus bergerak dan berbakti pada bangsa kami. Ya Allah, samudra kasih yang tiada pernah mengering, ampunilah para pendahulu kami yang telah menanamkan benih-benih kebaikan dalam berbakti pada bangsa ini, para perintis yang telah membangun landasan yang kokoh bagi kemajuan negeri ini, dan ampunilah kami atas segala lalai dan khilaf dalam membangun kemaslahatan umat di bumi pertiwi ini. Ya Allah, muliakanlah para pemimpin kami, limpahkan cahaya petunjuk kepada mereka, akal, hati, dan jiwa. Bimbing dan pandu kami agar bisa bergerak menuju arah kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan, menyatukan segala gerak, langkah, dan tekad dalam mewujudkan umat rukun menuju Indonesia emas tanpa rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa Bapak, Ibu, dan guru kami, ampuni dosa para pahlawan kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihi dan sayangi kami seperti Engkau mengasihi dan menyayangi para kekasih-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Tegak! 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 Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Persembahan lagu syukur. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama penampilan PPBAB dari siswa-siswi Paskibra MTSN 1 Garut, juara 1 LKBB tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Rusdi Saleh MPD. Selamat menyaksikan. Barisnya. Lencang, kanan, gelap. Lencang, gelap. Parade, istirahat di tempat. Gelap. Siap. Gelap. Istirahat di tempat. Gelap. Parade, periksa, kerapihan, mulai. Hadap, kanan, gelap.
Hadap, serong kiri. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Balik. Kanan. Gerak. Hadap. Kiri. Gerak. Lancar. Depan. Gerak. Tegak. Gerak. Maju. Jalan. Diam baca. 2 kali belok kanan. Jalan. Angkat, tegak. Jalan. Hormat. Kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Angkat. Diangkat. Jalan. Diam baca. 2 kali belok kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Hadap. Kiri. Gerak. 2. Angkat ke kiri. Jalan. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Variasi. Siap. Mulai. Let's go. Sebar. Hari. Amal. Bakti. Hari. Amal. Bakti. Hormat. Rukun. Menuju. Hingga. Hingga. Amal. Hari. Amal bakti. Merupakan hari kelahiran Kementerian Agama. Hari amal bakti. Peringatan Hari Amal Bakti 79. Bukan sekedar seremonial. Sukses Kementerian Agama mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia maju. Indonesia maju, harmonis, bermartabat. Hari amal bakti menuju Indonesia emas. Selesai. Siap. Langkah ke kiri. Jalan. 2. Langkah belakang. Jalan. Buka. Formasi. Siap. Jalan. Hari Amal Bakti merupakan peringatan hari kelahiran Kementerian Agama. Bukan hanya nama, tapi memiliki hati, tekad, dan harapan, serta pengabdian pada seluruh umat beragama. Sukseskan Hari Amal Bakti. Siap! Umat rukun menuju Indonesia emas. Selesai. Siap. Gerak. Tutup. Formasi. Siap. Jalan. Agama di Indonesia.
Baik, demikian tadi persembahan PPPAB dari siswa-siswi Paskibra MTSN 1 Garut. Tidak berlebihan kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penampilan terbaiknya pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian pelaksanaan upacara Hari Amal Bakti ke-79 tingkat Kabupaten Garut tahun 2025 telah selesai. Kami atas nama Perwira Upacara Kementerian Agama Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas. Dirgahayu Hari Amal Bakti. Bubar barisan. Umat rukun menuju Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Kepala KUA. Ya, bagaimana ini setelah kita menghadiri upacara rehab, bagaimana kesan dan pesan? Oh, ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi warga ASN di Kementerian Agama. Mudah-mudahan Hari Amal Bakti yang ke-79 ini Kementerian Agama integritasnya semakin baik. Tinggal. Bapak sekarang tugasnya di mana? Di KUA Kecamatan Lelet, Pak. Seluruh kepala KUA hadir? Hadir semuanya. Hadir, ya. Selamat ya. Siap. Mudah-mudahan jaya selalu. Alhamdulillah ketemu dengan teman saya waktu seangkatan menjadi kepala KUA. Saya di Cisewu, Bapak yang di Ciorip dan Bapak yang satu lagi di Kecamatan apa itu? Karangtengah. Sekarang masih menjabat menjadi kepala KUA. Bagaimana perasaan Bapak sekarang menjadi kepala KUA selama saya meninggalkan, dan saya 1 bulan lagi menjadi orang yang sudah meninggalkan Kemenag, artinya menjadi seorang yang pensiun. Saya atas nama teman merasa kehilangan. Kehilangan pertama adalah Haji sudah purna dari kepala KUA, dan sebentar lagi mungkin akan purna dari PNS itu sendiri. Kami atas nama teman berarti merasa kehilangan 2 kali. Pertama kehilangan kepala KUA-nya, sebentar lagi kehilangan PNS-nya. Tapi kami berdoa kepada Haji, mudah-mudahan selama ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitupun kami yang masih menjabat, mudah-mudahan ada kekuatan dan kelancaran dalam menjabat tugas ini. Ya, mudah-mudahan juga kita saling mendoakan saja ya. Amin. Saya sehat, Bapak juga sehat dan mampu sampai juga mengakhiri tugas. Nah, selamat dan selamanya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas sambutannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang harus diucapkan Bapak Kepala MTS 1 Negeri setelah mengikuti upacara HAB? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh siswa MTS, tim Paskibra dan vokal grup paduan suara bisa memeriahkan ikut serta dalam kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2024 yang ke-79. Kementerian Agama sukses
Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan anak didiknya selamanya sukses juga. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin.